Indonesia dulunya hanya pemain dalam bisnis nikel, tapi sekarang menguasai pasar global. Artikel Financial Times terbaru ini memberikan wawasan menarik. 1 dekade lalu, Indonesia punya cadangan nikel terbesar. Tapi, nikel mereka berkualitas rendah dan sulit diproses. Pada tahun 2020, Jokowi melarang ekspor nikel mentah. Langkah tersebut menarik investasi Cina dan teknologi pemrosesan yang maju. Indonesia kini menguasai 61% pasokan nikel olahan. Diperkirakan mencapai 74% pada 2028. Sebagai konteks, itu lebih dari yang pernah dikendalikan OPEC atas minyak. Perusahaan-perusahaan Cina membawa miliaran dolar dan teknologi pemrosesan yang krusial. Saat ini, lebih dari 75% kapasitas pengolahan nikel Indonesia dikuasai oleh Cina. Hal ini membuat perusahaan nikel barat hampir tidak mungkin beroperasi secara mandiri di Indonesia. Seorang pengusaha Prancis di Indonesia mengungkapkan bahwa hampir mustahil bagi perusahaan barat menjalankan operasi nikel yang menguntungkan tanpa bantuan Cina. Barat ingin mengurangi ketergantungan pada Cina untuk logam penting seperti nikel, tetapi pasokan alternatif pada dasarnya tidak ada karena harga yang rendah. Seorang konsultan Australia merangkum dengan mengatakan, "Saya benar-benar tidak berpikir ada yang akan mampu menantang dominasi Indonesia." Indonesia ingin menjadi OPEC-nya nikel, mengendalikan pasokan dan harga global. Namun jika harga didorong terlalu tinggi, negara lain bisa mulai kembali menambang nikel. Pada dasarnya, negara lain menghentikan atau menunda produksi nikel sampai harga naik. Indonesia mengandalkan lonjakan kendaraan listrik untuk memanfaatkan nikelnya. Namun, banyak produsen mobil kini beralih ke baterai LFP yang bebas nikel. Pergeseran ini akan mempengaruhi rencana nikel Indonesia. Sebagian besar kendaraan listrik di Cina menggunakan baterai LFP. Jadi ironisnya, ini berarti perusahaan-perusahaan Cina memproduksi nikel berkualitas baterai hanya untuk dijual ke pasar barat. Kontrol Indonesia atas nikel tidak terbantahkan, tetapi menghadapi tindakan penyeimbangan yang rumit. Jika membatasi pasokan terlalu agresif, Indonesia berisiko kehilangan pangsa pasar ke negara lain atau hanya mempercepat peralihan ke teknologi baterai EV bebas nikel. Namun jika produksi terlalu tinggi, harga bisa anjlok dan merugikan industri itu sendiri. Banyak negara waspada terhadap ketergantungan pada satu pemasok. Sumber daya penting ini bisa dihentikan kapan saja. Namun terlepas dari semua itu, saat ini Indonesia adalah raja nikel.